Ya, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Masih sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, jadi di pagi hari ini kita akan membahas topik tentang masalah pokok ekonomi. Jadi Ibu share dulu ya, apa yang menjadi topik kita hari ini. Nah, diperhatikan ya, Nak. Ya, Bu. Nampak ya? Belum Nampak ya? terbuka, Bu. Belum nampak sama. Sudah, Bu. Sudah, ya. Ya. Jadi untuk anak didik kami semua, Sebelum, Bu. sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, ya, jadi saya minta untuk anak didik kami Ruth agar membawakan doa kita di pagi hari ini. Silakan Ruth. Ya, Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini dalam pembelajaran pagi. Doa dimulai. Coba close banyak sekali. Doa selesai. Ya, terima kasih Ruth. Ya, sebelum kita bahas tentang masalah pokok ekonomi, kita absen dulu ya. Ibu akan panggil Ya, Bu. Ruth Sihombing, Hadir, Ibu. Sukaman Gulo, Ibu. Yuli Manaripin, Hadir, Bu. Marlinus, Hadir, Bu. Nurhayani. Hadir, Bu. Ya, terima kasih hadir semua ya. Iya, Hadir, Bu. Ya, Hadir, Bu. Iya, sehat semua ya. Sehat, Sehat Bu. dan semangat, Bu. Iya, jadi Ibu harapkan untuk kehadirannya supaya lebih ditingkatkan lagi. Ya, karena apa? Tentunya itu semua untuk masa depan anak didik kami yang lebih baik ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi ya. Jadi sebelum ini di awal ya, sebelum ini kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia. Siapa yang mengingat klasifikasi kebutuhan manusia? saya, Bu. Iya, Nurhayani silahkan. Ya, kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi terbagi 3. Ada dia kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain menambahi? Masih ada yang lain? Nah, tidak ada. Jadi klasifikasi kebutuhan manusia di minggu yang lewat yang kita pelajari itu ada banyak ya. Ada menurut intensitasnya itu terbagi 4, kemudian ada menurut subjeknya itu terbagi 2, kemudian ada menurut waktu, ya kan? Masih ingat ya? Masih ya? Ingat, Bu. Masih, Bu. Iya. Masih, Bu. Ya, mudah-mudahan diingat ya. Jadi di situ kita kan sudah belajar begitu banyaknya kebutuhan manusia, ya. Dan di sana kebutuhan manusia itu tidak diimbangi dengan sumber daya yang tersedia. Ya, maka apa yang terjadi? Timbullah masalah ekonomi. Itu dia. Ya, yang pertama sekali dari judul ini, ya, judul ini siapa yang bisa menganalisis ya tentang masalah pokok ekonomi? Coba. Silahkan anak didik kami. Apa sih itu masalah pokok ekonomi? Itu. Siapa yang tahu? Coba. Coba Marlinus. Apa itu masalah pokok Ya, Bu. ekonomi? Coba. Masalah pokok ekonomi. Iya. Nah, coba berpikir lebih kreatif lagi seperti itu, ya. Agar apa? Dimana ketika kita menjawab, itu biasanya kita akan lebih ingat. Coba, siapa yang bisa? Apa sih itu masalah pokok ekonomi? Marlinus tadi ya?
Iya, Bu. Iya, coba bisa enggak? Itu salah satunya adalah masalah ekonomi, ya ketika sumber daya yang digunakan sangat terbatas atau tidak terpenuhi permintaan, Bu. Iya. Ya, terima kasih Marlinus ya. Jadi masalah ini tadi timbul, masalah pokok ekonomi ini diakibatkan dari kebutuhan manusia yang beragam, tidak diimbangi dengan sumber daya yang tersedia. Ya, Jadi ya, ya. Jadi di sini ya apa yang menjadi? Ya, intinya di sini apa yang menjadi masalah pokok itu? Ya, apa inti daripada masalah ekonomi itu? Ya, Ibu ulangi lagi, intinya adalah ketika ya atau di sini bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Itu dia ya, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu sangat beragam. Di mana manusia itu kan tidak pernah puas. Coba siapa yang sudah pernah puas akan kebutuhannya? Misal, saya Ada, Bu. ada yang sudah tidak puas. ada yang puas, Bu. Ya, Nggak ada yang pernah puas, Bu. Iya, itulah yang menjadi masalah pokok ekonomi ini. Ya, di mana kita tidak pernah merasa puas. Kita sudah punya mobil satu, mau dua. Kita sudah punya rumah satu, mau dua, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi permasalahan pokok ekonomi atau inti daripada masalah pokok ekonomi. Ya, kemudian di sini yang menjadi tujuan kita ya dalam pembelajaran ini, yang pertama mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik. Ya, di situ ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua itu ada ekonomi modern. Apa, bagaimana, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi di sini nanti setelah kita mempelajari ini, anak didik kami bisa mengidentifikasi apa sih masalah pokok ekonomi klasik jika dilihat dari produksi, distribusi, konsumsi, dan ekonomi modern apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Jadi Ibu harap nanti kamu membuat catatan-catatan kecil ya, atau catatan di bukumu mana yang tidak bisa kamu pahami atau yang ingin ya lebih dalam lagi kamu ketahui, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian tujuan yang kedua juga Ibu menginginkan kamu nanti bisa menganalisis ya, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh ya tentang masalah ekonomi ya, dan membuat rencana pemecahan masalahnya. Ya, itu sudah Ibu bagi itu tugasnya. Ya, itu sudah Ibu bagi itu minggu yang lewat itu tugasnya itu nanti. Jadi Ibu harap itu nanti kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi itu nanti akan menambah pemahamanmu ya dari materi kita di pagi hari ini, ya. Kemudian nanti itu kamu sajikan hasil analisisnya tentang masalah ekonomi itu secara tertulis ya di bukumu. Itu nanti yang Ibu harapkan. Ya, maka perhatikan dengan baik ya apa yang Ibu sajikan. Oke. Kemudian yang kedua itu masalah pokok ekonomi. Seperti tadi yang sudah Ibu bilang bahwa masalah ekonomi itu ada dua. Ya, ada dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Sekarang Ibu tanya kembali, siapa yang bisa menyebutkan apa sih itu masalah klasik atau masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini menurut saya masalah ekonomi klasik itu yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Itu, Bu. Ya. Ekonomi modern? Itu aja, Bu. Ya, ada yang bisa untuk menjelaskan ekonomi modern? Ada, Bu. Ya, silahkan ya, Man. Ya, kalau masalah pokok ekonomi modern itu, Bu, ada 3. Ya, Pertama adalah barang apa yang akan diproduksi ya, dan berapa banyak. ya, Dan kedua,
bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ya. Dan terakhir, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Aman ya. Ternyata murid Ibu ini masih mudah ya, masih mudah Ibu lihat untuk menangkap dari materi yang Ibu paparkan di depan ini ya. Jadi pertama sekali kita berbicara tentang ekonomi klasik ya. Apa sih itu ekonomi klasik ya? Klasik berarti di sini adalah satu kebutuhan atau kemakmuran ya. Kemakmuran manusia yang tidak diukur dengan emas. Ya, tidak diukur dengan emas, tetapi ya, ini diukur dengan barang-barang ya, keseimbangan antara barang dan jasa. Artinya di sini masih sangat sederhana. Ya. Jadi ekonomi klasik ini masih membahas yang masih sangat sederhana, keseimbangan. Di sini tidak dibahas tentang emas, harta dan segala macam. Di sini di ekonomi klasik yang dibahas masih antara keseimbangan kebutuhan manusia antara barang dan jasa. Itu harus seimbang ya. Kemudian kalau di ekonomi modern ini sudah luas. Ya, luas. Artinya di sini sudah membahas tentang kebutuhan manusia itu secara kelompok. Ya, kelompok bukan individu lagi. Ya, tetapi kelompok. Kalau yang klasik tadi diulang klasik ini masih mengukur tentang ya keseimbangan antara barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau di ekonomi modern ini ekonomi yang membahas tentang kebutuhan manusia secara global. Ya, secara keseluruhan seperti itu. Bisa diulang yang Ibu jelaskan? Yuliman? Iya Bu, sedikit ada tadi pada penjelasan Ibu yang pertama tadi mengenai masalah pokok ekonomi. Ada tadi di situ inti masalah ekonomi itu adalah ketimpangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada. Jadi menurut kami di situ Ibu, kenapa terjadi ketimpangan seperti itu akibat daripada ulah manusia itu sendiri yang sifatnya tidak pernah ingin puas, seperti contoh yang Ibu kasih tadi, yang sudah punya mobil satu ingin dua, sudah punya istri satu maunya dua. Jadi dalam hal ini ada masalah yang sangat rumit dipecahkan saya rasa, karena sifat manusia ini yang tidak pernah puas dan tidak pernah ada obatnya. Jadi sepanjang manusia itu selalu begitu sifatnya tidak pernah puas, maka selalu terjadi ketimpangan. Begitu Bu menurut saya. Iya. Jadi di ekonomi klasik tadi ya menurut Yuliman ya, di ekonomi klasik bukan ketimpangan Ibu bilang tadi Yuliman, keseimbangan. Nah. Iya Bu, tapi yang kurang saya mengerti tadi itu dari awal Bu, dari awal. Oh, dari awal ya, ini ya. Ya. Coba apa yang menjadi pertanyaannya tadi? Coba diulang. Mengapa? Mengapa tidak terbatas? Ya, mengapa sifat manusia itu tidak pernah puas, itu maksud saya tadi. Ya, itu sudah kuadrat. Ya, kuadrat manusia. Ya, tidak pernah merasa puas. Jadi tidak bisa dirubah lagi itu, Bu. Tidak bisa dirubah. Ya, coba sekarang Ibu tanya Yuliman. Kamu nantinya kalau dari segi ekonomi ya, kita berbicara dari segi ekonomi, bukan dari segi yang lain. Ya, kalau dari segi ekonomi pernah nggak kamu puas dengan apa yang sudah kamu miliki? Coba. Saya sudah punya satu mobil, udahlah gitu. Atau saya sudah punya satu rumah, udahlah. Pernah nggak? Tidak pernah Bu. Nah itu pernah puas. Iya, itulah keserakahan manusia, itu sudah kuadratnya itu. Ya, jadi tetapi nanti kalau ini setelah ini ya mudah-mudahan kita nanti kalau dari segi yang lain ya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki ya Yuliman ya, agar tercipta rasa kepuasan ya, sehingga nanti ya dapat minimal dapat mengurangi masalah pokok ekonomi, kira-kira seperti itu ya.
Oke, Ibu, kita makasih Bu. ya Yuliman. Kemudian kita lanjut ya untuk masalah pokok ekonomi klasik. Ya, di sini pokok masalah ekonomi klasik tadi di awal sudah ada tadi yang menjawab ya, Pak. Mungkin tadi Marlina sudah jawab apa sih bagian daripada masalah ekonomi klasik itu. Ya, sudah ada tadi temanmu yang menjawab bahwa masalah pokok ekonomi klasik itu yang pertama itu adalah produksi. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah distribusi. Yang ketiga itu adalah konsumsi. Jadi di sini apa sih yang menjadi masalahnya? Ya, masalahnya adalah bagaimana cara memproduksi. Siapa yang akan mengkonsumsi itu di sini? Untuk siapa nanti disalurkan? Sebenarnya di sini, ya, produksi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu produksi? Ayo. Saya Bu, Iya, Ruth, silakan. produksi itu menghasilkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Yusapati mungkin? Ada Bu. Ada Bu. Oh iya Bu. Boleh, boleh. Silakan. Menurut saya Bu, produksi itu adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah itu Bu. Iya, terima kasih Yosapati. Ya, kalau berbicara tentang produksi otomatis Ibu rasa kalau anak didik kami ya sudah rata-rata tahu apa sih itu produksi. Kalau dikatakan produksi berarti itu berhubungan dengan satu usaha yang menghasilkan, yang mencipta, yang menciptakan. Apa yang diciptakan? Barang. Kira-kira seperti itu. Iya, barang dan jasa. Jadi di sini yang menjadi produksinya, contohnya di sini sudah Ibu buat cara memproduksi barang, jenis barang yang akan diproduksi. Kemudian pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut dan penggunaan sumber daya secara efisien. Jadi makanya di produksi ini sebenarnya sudah langsung berhubungan dengan konsumen. Karena apa? Ketika kita memproduksi suatu barang dan jasa, maka akan kita tahu kemana sih tujuannya gitu. Contoh, Ibu misal, ya, Ibu kan tinggal di desa seperti itu. Nggak mungkin kan Ibu produksi pesawat terbang, kan nggak mungkin. Nah, jadi ini harus dilihat dulu untuk siapa itu, siapa yang nanti yang akan menjadi tujuan daripada barang produksi tersebut. Maka dibuat di sini cara memproduksi barang, kemudian pihaknya siapa. Kemudian setelah kita tahu gimana cara produksinya, biasanya kita memanfaatkan ya modal yang minimum ya. Setiap produksi seperti itu. Ya, kita mengusahakan modal kita itu minimum ya, tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang besar, enggak usah sebesar-besarnya, yang besar gitu ya. Ya, kemudian di sini setelah diproduksi, didistribusikan. Ya, didistribusi. Siapa yang tahu arti distribusi coba? Saya Bu. Iya, ya Mas, silakan. Ya, masalah distribusi ini Bu merupakan ya, menyalurkan barang atau jasa dari hasil produksi kepada konsumen. Ada yang disebut dengan distribusi langsung dan ada juga yang disebut dengan distribusi tidak langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih Ahmad. Ya, distribusi. Ya, berbicara distribusi berarti tentang penyaluran. Ya, di sini setelah diproduksi tentu kan akan disalurkan dia, didistribusikan. Ya. Ya, jadi di sini dipikirkan mana sih langkah yang tepat untuk menyalurkan barang atau jasa yang sudah diproduksi? Apakah secara langsung atau tidak langsung? Kira-kira seperti itu distribusi. Kalau berbicara distribusi langsung berarti dia yang membuat, menyalurkan langsung kepada konsumen atau orang yang akan menikmati atau orang yang akan menggunakan. Kalau dia distribusi tidak langsung berarti dia melalui perantara.
Contoh Yuliman menghasilkan roti. Ya. Lalu datang Pak Yuliman. Ya, mintalah dia untuk dijualkan kepada konsumen. Berarti si Yuliman ini menjadi perantara. Ya, perantara. Kira-kira seperti itu. Jadi itu tidak langsung, artinya si penghasil itu tidak langsung menyalurkan kepada yang mengkonsumsi, tetapi melalui perantara. Ibu rasa cukup paham ya di distribusi. Jadi ini juga harus dipikirkan. Ya, dipikirkan. Maka di sini Ibu buat memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Di sini Ibu buat penggunaan alat angkut, ya apakah menggunakan mobil, gerobak dan lain sebagainya. Itu dia. Kemudian di masalah pokok yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi. Ini kalau berbicara konsumsi ini kita pasti cukup paham ini. Ya. Coba siapa yang bisa memberikan pengertian tentang konsumsi? Saya lagi Bu akan mencoba. Ya, memang ya Aman ini murid Ibu yang paling mengerti, ya, yang paling aktif. Oke, silakan ya Aman. Baik, konsumsi itu adalah menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ya. Dan kemudian di situ bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konsumsi, misalnya faktor inter dan faktor ekster. Terima kasih Bu. Iya. Internal dan eksternal. Iya, internal dan eksternal. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Aman. Ya, konsumsi ya. Nah, konsumsi ini memang seperti kita yang ada di sini ya, mungkin kita lebih banyak mengkonsumsi daripada memproduksi, ya kan? Iya Bu. Iya kan? Selalu semangat. Benar Bu. Nah, kita lebih banyak konsumsi. Nah, itu yang menyebabkan masalah pokok ekonomi ini sebenarnya. Ya, lebih banyak konsumsi dia. Kita pun demikian. Ya, mungkin kalau Ibu tanya di kelas ini siapa yang sudah menghasilkan, pasti belum ada. Belum Ya kan? ada Bu. Belum ada yang menghasilkan. Hanya menghasilkan anak. Masih anak sekolah kami Bu. Iya, masih sekolah ya Ruth ya. Jangan dulu pikirkan yang menghasilkan yang lainnya. Ini penghasilan. Kami Yulima selalu bercanda ya. Iya, ini. Ya, jadi kita di sini masih Selalu berbicara. semangat Yuliman. Ya. Walaupun siang hari. Ya, kita di sini masih berbicara tentang pendapatan, ya bukan yang lain-lain. Ingat ya, kamu masih duduk di bangku sekolah. Ya, jangan pikirkan yang lain-lain dulu, nanti tunggu ada waktunya ya Nakku ya. Ada waktunya. Masalah konsumsi. Ya, jadi di sini berbicara tentang masalah konsumsi adalah satu kegiatan ini. Ya, kegiatan di dalam menghabiskan, mengurangi nilai daripada barang dan jasa. Ya, menghabiskan, mengurangi nilai daripada barang dan jasa. Contoh, misal kamu mengkonsumsi buku, ya, buku yang kamu catat itu sekarang, ya, yang kamu bawa untuk ke sekolah, ya, di sana kamu sudah mengkonsumsi, ya, tapi tidak langsung menghabiskan, ya, tetapi mengurangi secara pelan-pelan hingga nanti buku itu akan habis kamu konsumsi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, di sini konsumsi dikatakan berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang dihasilkan itu benar-benar sudah dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu yang dibahas di sini. Ya, apakah mulai tadi di awal yang diproduksi, kemudian disalurkan, dan apakah sudah tepat sasaran? Ya, sudah tepat sasaran kepada memang orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat yang memerlukan. Itu dia. Maka tadi Ibu kan sudah bilang produksi ini tidak asal memproduksi. Lihat dulu tujuannya. Ya, pihak siapa yang akan menggunakan. Jadi misal nanti kamu menjadi seorang pengusaha, kita katakan pengusaha makanan, ya, kamu lihat ya, tujuan kamu itu kepada siapa?
Ya, misal kamu memproduksi makanan yang harganya 10.000 per biji. Ya, itu tujuannya siapa? Apakah orang kantoran? Apakah petani? Apakah anak sekolah? Kira-kira seperti itu. Tentu kita kan sedikit banyak tahu berapa besar pendapatan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan kita pasti tahu, ya, apakah nanti produksi itu mampu untuk dikonsumsi masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu dia. Jadi itu dia masalah pokok ekonomi klasik. Coba Ibu tanya, ada yang di sini yang bercita-cita jadi pengusaha? Ada, Bu. Ada Bu. Siapa Banyak coba? sekali. Saya Bu. Oh ya, ternyata di kelas Ibu ini calon-calon orang-orang Usaha kaya. semua Ibu. Pengusaha semua Bu. Iya, Bu. Orang kaya Saya ya? Ingin jadi orang besar, kaya Bu. Jalan paling mudah memang untuk menjadi orang kaya jadi pengusaha. Jangan seperti itu jadi guru. Ya, itu pendapatannya bisa dikatakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu dia. Ya, jadi oke. Terlalu semangat, Bu. Terlalu semangat, Bu. Ya, jadi kalau Ibu lihat di sini memang dari wajah-wajah anak didik Ibu ini memang calon-calon orang kaya ini. Ya, mudah-mudahan tercapai Amin, nanti ya. Bu. Mudah-mudahan tercapai. Cuman kaya hati Bu. Iya, kaya hati pun nggak apa-apa, Pak. Daripada miskin semuanya, nggak apa-apa. Ya, karena, nah, minimal kaya Ya, Bu. hati, nggak apa-apa itu. Ya, kemudian yang berikutnya itu, tadi ya, ada yang kurang dimengerti dari masalah ekonomi klasik, silahkan. Udah mengerti, Ada yang Bu. saya sampaikan. Udah jelas Bu. Jelas ya. Iya, jelas. Jelas Bu. Ya, baiklah. Masuk kita ke aliran modern, ya, di mana tadi ini sudah berhubungan dengan masyarakat yang banyak. Ya, tadi di awal kan sudah Ibu bilang kalau masalah ekonomi modern ini permasalahan ya yang dihadapi manusia ini secara keseluruhan, ya, bukan individu lagi, sudah menyangkut orang banyak. Ya, yang pertama di sana adalah what and how much. Ya, barang apa yang akan diproduksi, apa, what. Jadi ini menyangkut permasalahan barang yang akan diproduksi. Ya, seperti coba siapa yang bisa memberikan contoh? Kalau dibahas tentang barang apa yang akan diproduksi. Coba. Ini coba dulu, semangat dulu, semangat. Kalau jadi pengusaha harus jadi semangat. Kan tadi Ibu tanya mau jadi apa? Pengusaha, Bu. Harus semangat. Apalagi ini berbicara tentang masalah pokok ekonomi ini memang khusus untuk para calon-calon pengusaha ini. Ya, calon-calon yang ingin nanti mempunyai hasil produksi sendiri gitu. Izin Bu. Ya, Pak Yuli. Ya, Yuliman. Ada poin ke-1 itu tadi barang apa yang akan harus diproduksi. Iya. Nah, contohnya kan Bu di daerah kota yang penduduknya padat, otomatis yang tepat barang apa yang diproduksi di situ adalah contohnya perumahan. Iya. Jadi kalau kita membuat perumahan di situ, otomatis akan laris manis di situ karena banyak manusia di situ. Iya, memang pas sekali lah Yuliman ini mau jadi pengusaha, sudah menghayal sampai ke kota ya. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang menyangkut ya tentang barang apa yang akan diproduksi. Tentu kita lihat dulu siapa yang menjadi tujuan kita. Ya, kalau kita tinggal di kota, benar tadi yang dibilang Yuliman, mungkin ya properti, perumahan itu akan sangat, jika itu yang kita produksi itu akan sangat laris manis. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan how, bagaimana? Ketika kita sudah tahu tadi jawabannya perumahan, bagaimana kita memproduksinya? Ya, memproduksi atau tentu di sini kita mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Ya, misal menggunakan, kalau Yuliman tadi membangun sebuah perumahan, otomatis dia akan merencanakan untuk
penggunaan bahan-bahan yang akan digunakan nanti mungkin dari tempat-tempat yang dekat gitu, penjual bahan-bahan bangunan yang dekat, kira-kira seperti itu. Untuk apa? Agar sumber daya yang tersedia itu bisa dialokasikan, ya. Sumber daya itu termasuk sumber daya modal itu bisa dialokasikan secara efisien. Kemudian for home, ya, ini adalah untuk siapa? Diproduksi tadi sudah terjawab sebenarnya di awal ya, untuk masyarakat kota. Konsumen. Ya, atau si Kota. konsumen yang akan menikmati ya perumahan dari Yuliman nantinya ya. Oke, ya jadi itulah aliran ekonomi modern. Ya, ada di Modern. sana barang apa yang akan diproduksi, bagaimana caranya, kemudian untuk siapa. Tadi sudah kita buat contohnya yang disebutkan Yuliman tadi, contoh perumahan di kota pas ya. Mengapa? Karena penduduk padat, kemudian pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ya, baik itu modal dan juga lain sebagainya. Mungkin tenaga kerjanya juga kita manfaatkan yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian lapisan masyarakatnya untuk tujuannya atau siapa yang akan menjadi tujuan kita, tentu masyarakat yang ada di kota tersebut. Oke, ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jelas, ya? Bu. Cukup jelas ya. Oke. Jelas, Bu. Oke, jadi mudah-mudahan ya yang Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat ya, apalagi nanti ketika kamu sudah menjadi pengusaha. Oke, jadi sekarang ya Ibu akan membuat tugas ya, tugas yaitu tugas kelompok. Di awal sudah Ibu bagi ya kelompoknya ya, sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Jadi soalnya di sana kamu diminta menganalisis ya, di sini sudah Ibu buat ceritanya. Ya, cerita yaitu terjadi pada masa COVID-19. Jadi kamu analisis ya masalah tersebut dan kaitkan dengan masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi modern. Ya, oke. Bisa ya? Oke, Ibu berikan waktunya. Bisa, Bu. Silahkan. Kamu hanya membuat pertanyaan. Mengaitkan antara masalah pandemi COVID dengan masalah ekonomi modern. Ibu sudah bagi kelompok ya, kamu tinggal jawab. Iya, iya Bu. Oke, silakan. Ketua kelompok kami Bu ya, Pak Marlinus Bu ya, ketua kelompok kami, kelompok 1. Iya, Yuliman ya. Yang lain ya, yang sudah siap. Yang sudah siap boleh langsung dibacakan. Bagaimana bentuk analisis kaitan antara pandemi COVID dengan masalah ekonomi modern. Coba. Yang sudah siap boleh langsung ya. Masih belum siap, Bu. Ya, dipercepat ya. Kan soal sudah Ibu bagi. Mulai tadi awal Ibu masuk, kelompok juga sudah dibagi. Bagaimana kalau tugas di rumah ini, Bu? Ya minimal 1 kelompok lah. Sudah? Yang bisa jawab. Tapi tadi sudah mengerti. Gimana? Sudah selesai kah? Ini masih dikerjakan nih Bu. Ini ada pertanyaan ini Bu tentang bagaimana untuk menjawab untuk mengisi kolom ini yang what, how, for how. Nah, kamu tinggal membuat pertanyaannya saja, sesuaikan dengan misal masalah sosial. Apa masalah sosial yang terjadi? Kira-kira seperti itu. Apa? Jadi pertanyaan yang timbul, apa masalah sosial yang terjadi? Itu contoh. How? Bagaimana? Ya. Sudah?
Satu Iya. kelompok aja. Iya, Bu. Ya, silakan Marlinus, silakan. Ini untuk masalah sosial ini Bu, untuk dari kelompok 1 tadi. Iya. Ini berdasarkan dengan materi di atas untuk ya secara analisis kami kelompok 1 ya tentang masalah COVID-19. Nah, ini untuk tentang masalah sosial ini yaitu terjadinya masalah pengangguran akibat terjadinya COVID-19. Iya, oke lah, oke. Ya, terima kasih Marlinus ya. Jadi untuk kelompok yang lain silakan dikumpulkan kelompoknya. Jadi dari kesimpulan dari materi Ibu ini adalah tentang masalah pokok ekonomi yang terdiri dari 2, yaitu klasik dan modern. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, kepada Ruth Siombing, Ibu persilakan untuk menutup dengan doa. Siapa Ibu? Ya, Ibu. Ruth. Oh, iya. Pimpin kita dalam doa. Untuk menutup pertemuan kita, pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk minggu depan dibaca bukunya mengenai sistem ekonomi ya. Tugasnya nanti Ya, jangan Bu. lupa Ya, Bu. dikumpul. Ya, Bu. Ya, Iya, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi.